Ya, halo, shalom, selamat pagi ya semua sahabat yang berada di manapun. Hari ini live streaming perdana dengan TikTok. Kembali lagi setelah sekian lama dua akun yang saya buat di Bennett, dan setelah hampir setahun lebih saya kembali lagi menggunakan TikTok. Nah, saya melihat begitu banyak perdebatan yang hampir terjadi setiap hari di eh, TikTok tentang sosok Yesus Kristus, tentang kekristenan, Jesus History, dan beragam banyak lainnya. Dan ini terjadi hanya antara Muslim dan Kristen. Dan puji Tuhan ada sudah begitu banyak apologet-apologet yang ada di TikTok. Mereka memberikan proses pembelajaran bagaimana berapologet yang baik. Sudah ada banyak. Nah, saya lewat pelajaran hari ini saya ingin mengetengahkan satu topik singkat, dan ini saya sudah buat di video saya di YouTube, dan kemudian saya sudah upload di TikTok juga. Jadi teman-teman bisa cari di TikTok ya, bisa cari di TikTok video tentang superioritas Kristen di dalam menjawab berbagai tantangan dan sanggahan dan bukti yang diperlukan untuk menjawab. Nah, bagaimana worldview kekristenan itu secara utuh itu bertanggung jawab secara proof, evidence, akademik, literasi, history, dan lain sebagainya dalam menghadapi tantangan zaman. Teristimewa kekristenan dapat membuktikan semua sanggahan, semua tantangan itu. Nah, itulah sebabnya maka kekristenan itu memiliki superioritas intelektual dan historis dalam menjawab berbagai sanggahan terhadap kekristenan melalui bukti dan poin-poin akademik utama. Nah, kita akan melihat bagaimana kekristenan itu menunjukkan kekayaan bukti, kemudian fakta sejarah, artefak, temuan arkeologi, dan yang mendukung bagaimana validitas kekristenan itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa bukti manuskrip dan keandalan kitab suci. Jadi teman-teman, jumlah manuskrip Perjanjian Baru New Testament itu memiliki 5.000, hampir 5.800 manuskrip Yunani, 10.000 manuskrip bahasa Latin, dan lebih dari 24.000 dalam berbagai bahasa kuno lainnya. Nah, ini jauh banyak dibandingkan karya-karya sejarah lainnya seperti Iliad, Homer yang hanya memiliki 1.800 naskah. Dan kemudian kita dapat melihat bahwa ada cross reference silang, bagaimana bagaimana orang lain itu meneguhkan keberadaan tentang salah satu contoh topik dalam kekristenan, keberadaan tentang the historicitas of Jesus, yaitu Yesus history. Yaitu kita dapat bisa melihat di Josephus Flavius dalam buku The Iniquities of Jews. Kita dapat melihat kemudian Samosata dan banyak lagi para sejarawan Romawi yang kemudian mencatat tentang sosok dari pribadi Tuhan Yesus. Jadi dari situ saja kekristenan memiliki superioritas untuk menjawab keraguan, pertanyaan, sanggahan, bahkan oleh seorang ateis sekalipun. Nah, yang kedua, kita bisa melihat bahwa jarak waktu singkat manuskrip PL yang tertua seperti Papyrus P52 itu kurang lebih 125 Masehi, hanya berjarak sekitar 30 tahun dari peristiwa aslinya. Sementara teks-teks sejarah lainnya memiliki jeda atau space jarak waktu itu 500 sampai 1.000 tahun. Dengan demikian maka kekristenan, poin kedua, ini memiliki superioritas yang unggul. Jadi karena kenapa jarak dan waktu, maka semakin jauh hari ini kita dengan sumber sejarah, dengan kejadian yang terjadi pada masa lampau, maka kita akan mengalami kehilangan fakta, kehilangan sejarah, dan lain sebagainya. Tetapi semakin dekat dengan sejarah, maka semakin banyak data, fakta, keakuratan itu ada. Itulah sebabnya dalam ilmu sejarah kita dapat menemukan
ketiga jauh dari sejarah, maka itu ada beberapa proses, ya misalnya uji karbon, kemudian ada rekonstruksi sejarah, dan kemudian ada dekonstruksi sejarah. Nah, ini yang perlu kita paham. Dengan demikian, kembali lagi saya akan mengulang kalimat ini, kekristenan have a superiority, ya, to against the Christian enemy. They want to doubt, untuk meragukan, untuk bertanya tentang bagaimana data, fakta, literasi, dan lain sebagainya dalam menjawab. Yang ketiga, kita bisa melihat dalam konsistensi teks. Dengan membandingkan ribuan manuskrip, ditemukan bahwa lebih dari 99% teks Perjanjian Baru tetap sama tanpa perubahan doktrinal yang signifikan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa yang perlu kita lihat. Dan yang kedua, kita bisa melihat yang kedua adalah bukti-bukti arkeologi yang mendukung narasi Alkitab. Jadi Alkitab itu sendiri pun sudah memiliki 6 sifat kanonik Alkitab. Ya, salah satunya adalah otoritas, ineransi, clarity, infallibility, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian there's the another evidence dalam ilmu arkeologi yang mendukung narasi Alkitab. Nah, jadi dalam proses-proses inilah maka the biblical archaeology dalam proses melakukan rekonstruksi sejarah, dekonstruksi sejarah, uji karbon, dan lain sebagainya, itu they super Bible. Nah, ini yang pertama, maka kita melihat bahwa bukti arkeologi mendukung narasi Alkitab. Dengan demikian, maka Alkitab itu memiliki superioritas yang tidak tertandingi. Tadi 2 poin di atas saya sudah jelaskan. Yang kedua, bukti arkeologi mendukung narasi Alkitab. Yang pertama, penemuan kitab suci kuno atau Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu 1947 menunjukkan bahwa naskah The Old Testament yang ada saat ini sangat akurat dibandingkan dengan naskah-naskah dari abad pertama sebelum Masehi. Yang kedua, kita bisa melihat kota dan tokoh Alkitab yang terbukti sejarahnya. Dengan demikian, Alkitab kembali lagi memiliki superioritas. Maka kita melihat Pontius Pilatus ditemukan di Pilate Inscription 1961 di Kaisarea, membuktikan bahwa Pilatus adalah benar-benar prokurator atau gubernur Romawi yang memerintah pada zaman Yesus. Nah, pada era Tuhan Yesus, kita bisa melihat Yunani menguasai dengan budaya, kemudian Roma is the biggest imperium, mereka mengkolonisasi hampir sepertiga dunia pada masa itu. Jadi Yesus pada masa gubernur Roma, pada masa Romawi, Palestina, Yudea yang dimaksud, Yudea adalah di bawah fasal dari Romawi, dan prokurator atau gubernurnya itu adalah Pontius Pilatus. Dan setelah dilakukan ekskavasi, bukti arkeologi mendukung catatan-catatan yang ada dalam Injil. Kita bisa melihat di Injil sinopsis. Ya, jadi the Christian evidence through biblical archaeology itu the support Alkitab. Nah, ini yang penting. Yang berikut adalah Raja Daud. Raja Daud kita bisa melihat dalam Tel dan Stel abad ke-9 menyebutkan House of David mengonfirmasi keberadaan Daud sebagai the man of history, sebagai tokoh sejarah pribadi. Jericho, ekskavasi arkeologi menunjukkan bahwa tembok Jericho runtuh dengan cara yang sesuai dengan narasi Alkitab di dalam Yosua pasal yang ke-6. Berikut adalah Kapernaum dan Bethesda. Jadi penemuan arkeologi, the biblical archaeology proving for us bagaimana keberadaan kedua tempat seperti yang dicatat dalam Injil sinopsis. Nah, jadi kedua poin ini mendukung kita. Yang ketiga adalah bukti historis tentang Yesus dan kekristenan awal, sumber-sumber sejarah non-Kristen. Jadi sumber-sumber sejarah non-Kristen, the source of the historical non-Christianity proving tentang the Jesus history. Yang pertama adalah Flavius Josephus, itu Antiquities of Jews pada tahun 93 Masehi menyebutkan bahwa Yesus sebagai seorang yang memiliki banyak pengikut dan dihukum mati oleh Pilatus.
Yang kedua, Tacitus Annals 116 Masehi itu mencatat bahwa Yesus dieksekusi oleh Pilatus dan para pengikutnya, terus berkembang meski mengalami penganiayaan. Kemudian Plinius Muda, gubernur Romawi, menulis kepada Kaisar Trajan 112 Masehi tentang orang-orang Kristen yang menyembah Kristus Yesus sebagai Tuhan. Yang keempat adalah konsistensi logis. Masalah kejahatan dan penderitaan. Kekristenan sekali lagi memiliki superioritas dalam menjawab tantangan. Ya, kita dapat melihat bahwa kejahatan dan penderitaan, kekristenan menawarkan jawaban filosofis yang kuat melalui konsep kehendak bebas manusia, kejatuhan dosa, serta pengharapan dan pemulihan redeem dan keadilan ilahi. Jadi itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan bahwa Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun tokoh agama di muka bumi ini that was standing and kemudian proclaim his own self, yang berkata aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Only Jesus Christ. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Dan itu adalah sebuah divine proclamation yang tidak dapat diucapkan oleh siapapun dalam sejarah. Jadi kita melihat kemudian the unique of Jesus Christ as the Lord and Savior. Tidak ada pendiri agama lain yang mengklaim diri sebagai Allah, mati untuk menebus dosa manusia, bangkit kembali secara historis, itu terverifikasi. Kemudian keberadaan gereja mula-mula dan pengorbanan para martir Kristen adalah bukti bahwa mereka benar-benar percaya kepada Yesus yang bangkit. Yang kelima, kita dapat melihat bahwa transformasi sosial etika yang berakar dari kekristenan. Kita bisa melihat, we will see the historical timeline, bagaimana transformasi kekristenan itu merubah peradaban, industrialisasi dan lain sebagainya, transformasi Kristen di Eropa dan lain sebagainya, reformasi itu merubah wajah dunia, penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari transformasi sosial dan etika yang berakar bersumber pada kekristenan. Nah, kita melihat hak asasi manusia, prinsip moral Kristen tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah menginspirasi gerakan anti perbudakan. Kita bisa membaca tentang William Wilberforce. Ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan besar orang Kristen seperti Johannes Kepler, Blaise Pascal, Newton yang melihat eksplorasi ilmunya sebagai cara memahami ciptaan Tuhan. Pendidikan dan literasi, universitas-universitas yang tertua di dunia seperti Oxford, Cambridge, Harvard didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian maka point of view kita dari segi manuskrip sejarah, bukti arkeologi, kesaksian non-Kristen, dampak sosial dan filosofis kekristenan memiliki the strongest foundation yang sangat kuat dalam menjawab berbagai sanggahan tentang kekristenan. Jadi superioritas kekristenan terletak pada keselarasan antara iman, historis, dan rasionalitas yang dapat diuji, bahkan dikonfirmasi secara akademik. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Siapapun yang akan berdebat dengan kekristenan, siapapun yang akan melawan kekristenan, dia tidak pernah dapat membuktikan kekristenan itu wrong, kekristenan itu salah. Apa yang disampaikan para apologet Kristen, silakan terus berjuang membela kekristenan. Dan musuh-musuh kekristenan, orang-orang ateis dan sekt di luar kekristenan, they won't try to against Kristen. Mereka tidak pernah dapat membuktikan kekristenan. Kekristenan berdiri dengan kokoh, dengan kuat, dengan solid, membuktikan kekristenan memiliki superioritas yang luar biasa dan tidak tertandingi. Dan orang-orang yang berjumpa dengan Kristus itu memiliki sebuah kebanggaan yang luar biasa, sebab kekristenan itu sangat luar biasa. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with the personal of God, encounter with the power of God, encounter with the love of God, they was very proud because they find the truly God in their own life. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom.